Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur akan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah kita lewati. Kita juga bersyukur diberi kesempatan boleh datang beribadah dalam hadirat Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur yang kita naikkan dalam ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari dengan sikap hormat di hadapan Allah, saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan kita menaikkan satu pujian. Pujian Pujilah Allah. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosa kita. Pujilah Allah, anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Dengan tetap berdiri, dengarkanlah nats pembimbing kita. Nats pembimbing kita terambil dari Matius pasal yang 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Mari dengan sikap hormat kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana kalau besok atau lusa atau bulan depan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Adakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Adakah kita didapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia? Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi refleksi bagi kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita pujikan dengan pujian Bila Zaman Ini Berlalu.
zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah datanglah, bila orang yang berselamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Bila nanti habis kerja baru batinku tetap, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa hal yang akan kita doakan. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari sampai saat ini kita tetap dengan sukacita boleh merasakan berkat dan kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Jemaat Tuhan, yang pertama doa syafaat yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan adalah kita berdoa untuk setiap ibadah Paskah di tahun ini, ya. Akan diadakan doa Getsemani selama 4 hari dan ibadah Jumat Agung serta ibadah Paskah. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, supaya Tuhan memberkati dan proses rekaman dan pengeditan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, ya. Dan kita berdoa juga untuk pembangunan gereja kita, di mana kita membutuhkan biaya yang besar, tapi dengan percaya, dengan iman bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya, kita dapat membangun dan kita berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami, di mana sampai saat ini Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Dan pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara ibadah Paskah di tahun ini. Kami berdoa untuk doa Getsemani ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan
yang sudah dihubungi dan mereka dengan sedia ya Tuhan untuk melayani kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam persiapan yang ada. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan dapat meneguhkan dan menguatkan iman kami jemaat Tuhan GKI Gracia, supaya agar kami semakin bertumbuh dan dikuatkan dalam Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam proses rekaman dan pengeditan dan jemaat Tuhan yang rekaman dan memimpin pujian dan lain sebagainya, Tuhan Engkau memberkati supaya semuanya dapat memberkati jemaat Tuhan dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk ibadah Jumat Agung dan akan diadakan perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan melayani ya Tuhan, Pak Pendeta Teli. Urapi ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, Jumat Agung dan perjamuan kudus ini ya Tuhan, agar jemaat Tuhan boleh diberkati. Kami berdoa juga jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah Paskah Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ya Tuhan melalui ibadah Paskah ini ya Tuhan, kami juga diberkati oleh Tuhan. Engkau menolong memberkati dalam proses pengeditan, proses rekaman dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya ya Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk pembangunan gereja GKI Gracia. Kami berdoa dengan iman. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami membutuhkan dana yang besar ya Tuhan untuk membangun ini. Tapi kami percaya dengan iman Engkau akan menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat membangun gedung gereja untuk jemaat Tuhan GKI Gracia dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, di tengah-tengah keluarga biar Engkau memberikan damai sejahtera, kerukunan di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati iman mereka senantiasa ya Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap doa kami ini ya Tuhan, tepat pada waktunya ya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur izin untuk membangun gereja kita sudah ada. Mari kita bersama-sama mau mengambil bagian dalam pembangunan gereja. Mari kita sama-sama mau mendukung dalam doa maupun dana. Kita seharusnya bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mau memakai harta kita, tenaga kita untuk sama-sama membangun gereja Tuhan. Mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan tetap mendukung pelayanan di gereja kita. Kita angkat satu pujian, beri terbaik-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu. Rendah atau tinggi, Dia melihat.
semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tatkala Ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Tiba saatnya kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat mengoreksi hati kita yang salah dan memberi kita hikmat untuk boleh hidup dalam kebenaran, dan kita boleh hidup semakin dan selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Selalu Dekat Tuhan. Sandarlah Tuhanmu, menangkan setru. Tuhan selalu serta, Kau kan berkuasa. Meski banyak cobaan, tiap engkau jalan, selalu dekat Tuhan, penuh kesukaan. Selalu dekat Tuhan, gelap jadilah terang. Segala susah duka tentulah nyaplah. Susah atau senang, sobat seteru, tetap dekat Tuhan, kau kan berkira. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita pujikan ayatnya yang ketiga. Sepanjang jalan hidup, Tuhan kan pimpin, senantiasa diberinya anugerah limpah. Kuasa Roh Kudus, Dia akan berjalan. Selalu dekat Tuhan, penuh kesukaan. Selalu dekat Tuhan, gelap jadilah terang. Segala susah duka tentulah nyaplah. Susah atau senang, sobat seteru,
seteru, tetap dekat Tuhan, kau kan bergirang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan pada hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, agar kami semakin setia dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sangat terbatas, urapi dengan kuasa darah-Mu, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh Engkau pakai dan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa dari Tuhan datang seperti hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berbicara atau belajar tentang doktrin akhir zaman. Ya. Ini merupakan doktrin yang seringkali akan timbul banyak pertanyaan di dalam benak kita ketika membahas tentang doktrin akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pasti kita semua tahu apa itu doktrin akhir zaman, di mana doktrin akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang akan menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya percaya ada satu pertanyaan yang ada di dalam benak kita yang secara umum bukan hanya dalam benak kita, tetapi dalam benak setiap orang di dunia ini. Pertanyaannya adalah, kapan waktunya akhir zaman itu tiba? Ya? Kapan waktunya akhir zaman itu tiba? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, ada berbagai respon orang jika ditanya, apakah sudah siap
jika akhir zaman itu telah tiba. Begitu ya. Kita bertanya kapan waktunya akhir zaman itu tiba. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap apabila akhir zaman itu tiba? Ya kan? Apakah saat ini atau besok atau kita tidak tahu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa respon dari orang ketika menyikapi pertanyaan ini. Ada yang berkata, ya kalau bisa akhir zaman itu jangan dulu tiba lah, gitu ya. Saya ini masih belum menikah, atau saya ini lagi di masa di masa kesuksesan, gitu ya. Di masa saya ini lagi sedang produktifnya. Atau ada yang berkata, saya ini belum punya keturunan, ya kan. Banyak alasan untuk kita menghambat, tanda kutip, begitu ya, supaya akhir zaman itu jangan dulu tiba lah, begitu ya. Saya mau menikmati dulu hidup ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga respon bagaimana orang itu sangat takut untuk menghadapi akhir zaman, ya. Takut untuk menghadapi kematian, takut untuk menghadapi masa-masa sulit itu, masa-masa akhir zaman itu. Sehingga dia berusaha untuk menghindari, apalagi saat saya berkhotbah tentang akhir zaman, langsung tutup sajalah, nanti ibadah minggu depan sajalah, begitu ya. Ketakutan ketika kita mendengar tentang akhir zaman. Ada juga yang respon dari orang yang tidak mau tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya pokoknya nikmati sajalah hidup ini, mengalir sajalah, enggak mau tahu lah, pokoknya terserah kapanlah akhir zaman itu tiba, begitu ya. Tapi masalahnya tanpa didasari oleh iman dan kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Tidak mau tahu, tidak mau belajar tentang firman Tuhan, tetap saja hidup dalam dosa, begitu ya. Ya pokoknya saya tidak mau tahu, saya nikmati saja hidup di dunia ini dengan kekayaan, dengan segala-galanya, begitu ya. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, respon orang tidak takut ketika menghadapi akhir zaman. Kapanpun akhir zaman itu tiba, saya tidak takut. Mengapa? Karena saya sudah siap. Saya sudah siap sebab saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di masa hidup saya, apapun yang terjadi, saya tidak takut. Kapanpun Tuhan Yesus datang untuk menjemput saya tidak takut. Karena saya siap, saya berjaga-jaga, saya memiliki iman kepada Tuhan Yesus, pengharapan kepada Yesus. Karena ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjemput saya. Maka itulah sebuah kebahagiaan yang sejati. Saya berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Terserahlah hidup di dunia ini, apapun keadaannya, penderitaan yang saya alami saat ini, apapun itu kesulitan, saya tidak peduli. Kenapa? Karena ada pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus ketika akhir zaman itu tiba. Nah, orang seperti inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Orang seperti inilah harusnya orang Kristen itu, jemaat Tuhan. Kita tidak takut dengan keadaan apapun, dengan kesulitan penderitaan apapun. Kapanpun akhir zaman itu tiba, kita tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita. Dia akan mengangkat kita, menyelamatkan kita orang percaya. Seringkali akhir zaman merupakan sesuatu yang menakutkan, sehingga jarang dibahas dalam khotbah atau pengajaran atau seminar, begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang akhir zaman itu, agak tidak enak untuk didengar, karena berbicara tentang surga, bicara tentang neraka, begitu ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam memperlengkapi kerohanian iman jemaat Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan dunia yang semakin kacau ini menimbulkan banyak spekulasi kapan akhir zaman itu tiba, ya. Apakah hal itu perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara? Kapan akhir zaman itu tiba? Jawabannya adalah tidak perlu. Tidak perlu kita tahu kapan waktunya tiba, kapan akhir zaman itu tiba. Tidak perlu tahu, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Rasul Paulus menasehati kita di dalam ayat yang pertama,
di dalam pasal 5 1 Tesalonika ini dia katakan demikian, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa Rasul Paulus tidak perlu menuliskan tentang akhir ya, dari zaman, dari masa atau dari waktu Yesus akan datang? Itu karena Yesus sendiri, Allah sendiri tidak memberitahukannya kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia, kepada malaikat pun Tuhan tidak memberitahukannya. Bahkan kepada anaknya pun Tuhan tidak memberitahukannya. Apalagi manusia saat ini ada banyak orang berspekulasi, memprediksi kapan waktunya tiba, kapan akhir zaman itu tiba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak perlu kita tahu itu. Tidak perlu. Kalau ada banyak orang yang menganggap bahwa saya tahu, berarti dia itu orang yang sok tahu. Atau ada jemaat Tuhan yang tahu kapan waktunya tiba Yesus akan datang, berarti dia sok tahu. Berusaha untuk tahu. Jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak memberitahukannya kepada siapapun kapan Tuhan itu akan datang, kapan akhir zaman itu akan tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita tidak perlu tahu, tetapi ya, ada hal yang harus kita tahu. Rasul Paulus ya, memberitakan sesuatu yang harus kita tahu dan yang ketika kita tahu kita harus memberitahukannya kepada orang lain. Apa itu? Mari kita melihat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita ketahui tentang akhir zaman itu adalah bahwa akhir zaman itu pasti akan tiba masanya. Itu yang harus kita tahu. Ya, tidak perlu kita berspekulasi kapan waktunya akan tiba, tetapi yang harus kita tahu bahwa akhir zaman itu pasti akan tiba. Yesus itu pasti akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Itu pasti. Ya, itu pasti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya pertanyaannya demikian. Apa sih akhir zaman itu? Begitu ya. Apa sih akhir zaman itu? Akhir zaman itu Bapak Ibu Saudara adalah waktu di mana Yesus datang ke dunia. Itu sederhananya, ya. Jadi akhir zaman itu adalah Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Itulah akhir zaman, ya. Nah, periode sebelum Yesus datang ya, itu adalah periode tentang penantian Mesias. Ya, itu berbicara tentang periode perjanjian lama. Itu penantian akan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, ya, menjadi manusia yang dia adalah Allah. Sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, sudah dinubuatkan. Oleh karena itu, kenapa Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana orang perjanjian lama diselamatkan? Orang perjanjian lama diselamatkan karena mereka memiliki iman akan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yang dia adalah Allah dan dia lahir ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Dengan iman mereka, mereka diselamatkan. Itu periode sebelum masa kedatangan Sang Mesias. Nah, sedangkan periode setelah itu, setelah Yesus naik ke sorga dan memberikan janjinya dia akan datang, itulah periode di mana zaman akhir yang kita jalani saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berada di periode zaman akhir, di mana ada janji Tuhan bahwa dia akan datang. Nah, di titik di mana Yesus datang ya, kedua kalinya ya, itulah akhir dari zaman ini. Ya. Itu kira-kira sederhananya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ini berada ya di zaman akhir, periode zaman akhir dari Yesus naik ke sorga ya, dan memberikan janjinya bahwa dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, sampai saat ini adalah merupakan periode zaman akhir. Nah,
Pada waktu Yesus nanti akan datang kembali untuk kedua kalinya, itulah akhir zaman. Nah, sehingga dalam Alkitab mengatakan bahwa ada tanda-tanda gempa bumi dan lain sebagainya, bencana alam, wabah, kelaparan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita mengatakan bahwa sekarang virus corona datang, ini adalah tanda akhir zaman. Ada gempa bumi di mana-mana, ini adalah tanda akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di periode zaman akhir ini sejak daripada abad pertama, abad kedua sampai saat ini sudah beribu-ribu kali bencana alam terjadi. Sudah beribu-ribu kali peperangan terjadi. Sudah ada banyak wabah-wabah yang membawa korban, menjatuhkan korban ribuan orang, jutaan orang. Jadi bukan hanya saat ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Betul Bapak Ibu Saudara, ini adalah tanda akhir zaman. Tetapi bukan itu yang menggoyahkan iman kita. Bukan itu yang membuat kita, membuat iman kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Tidak. Tetapi dengan kita melihat situasi ini, melihat saat ini COVID-19, melihat bencana di mana-mana, di sini kita sadar bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di masa periode zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, ada hal yang harus kita tahu bahwa akhir zaman itu pasti akan tiba. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Tetapi jelas bahwa Alkitab memberitakan dengan jelas bahwa Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya. Inilah janji Tuhan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, siap tidak siap, waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Apakah hari ini? Apakah saat ini? Apakah saat kita sedang beribadah saat ini? Atau nanti malam, atau besok, atau minggu depan, atau bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti akan tiba. Itu yang harus kita tahu. Makanya kalau kita tahu itu, kita harus beritahu kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita beritahu bahwa Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput orang percaya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita tahu? Yang harus kita tahu adalah bahwa kita harus berjaga-jaga dan tetap siap sedia dalam segala waktu, dalam segala hal. Kita tetap berjaga-jaga dan kita tetap siap sedia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada banyak orang yang menganggap bahwa akhir zaman ini adalah sesuatu hal yang sepele, sehingga membuat kita lalai dan tidak berjaga-jaga. Sebenarnya apa yang dimaksud tentang berjaga-jaga ini? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara, dalam pasal yang kelima dikatakan demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, artinya berjaga-jaga itu adalah kita sebagai orang Kristen harus senantiasa hidup di dalam terang Kristus. Karena Alkitab mengatakan kita bukan orang-orang gelap. Kita bukan orang-orang malam, tetapi kita adalah orang-orang terang. Kita adalah orang-orang siang. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti di sini kita tidak boleh kerja pada malam hari, ya kan? Tidak boleh keluar pada malam hari kalau ada hal yang penting, ya. Bukan berarti demikian, tetapi ini menggambarkan bahwa kegelapan itu, begitu ya, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi orang-orang yang terang adalah orang-orang yang menjadikan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam terang Kristus, hidup di dalam kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya Kristen, akan tetapi ya,
Apakah sudah menjamin bahwa ia masuk surga? Belum tentu. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 16 ya, mengatakan bahwa ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya kan? Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kalau kita mengatakan diri kita Kristen, artinya bahwa hidup kita senantiasa harus menghasilkan buah. Karena dari buahnya lah kita dikenal. Kalau kita katakan diri kita orang Kristen, tapi buah kita tidak mencerminkan kekristenan, bagaimana kita mengatakan bahwa diri kita akan masuk surga? Bahwa diri kita adalah orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, seharusnya ya, kesaksian dari hidup kita, buah dari kekristenan kita adalah hidup dalam kasih, hidup mengasihi, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan senang, bukan apa yang Tuhan tidak senang. Kalau kita katakan kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, apa jaminannya kalau hari-hari kita masih juga hidup dalam penipuan, hari-hari kita masih juga hidup dalam dosa, hari-hari masih kita hidup dalam perzinahan, perselingkuhan. Hari-hari kita masih hidup dalam kemabukan. Hari-hari kita masih hidup dalam pertengkaran, sakit hati, dendam satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga itu artinya kita harus hidup di dalam terang Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya kan? Tetapi kita yang melakukan kehendak Tuhan, itulah kita adalah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kita berjaga-jaga dan siap sedia di dalam dunia ini untuk menantikan akhir zaman. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu Bapak Ibu, hidup berjaga-jaga dan siap sedia itu artinya adalah kita memiliki iman, kasih, dan pengharapan dalam hidup kita. Karena jelas Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi kita ada yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara yang terkasih, sederhana sekali. Kalau kita ya mengatakan bahwa diri kita orang Kristen dan kita siap untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali, kita harus memiliki satu paket ini yang isinya ada 3, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Itulah bukti bahwa kita itu berjaga-jaga, berbaju zirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Iman, kasih, dan pengharapan ini merupakan satu paket ya yang harus kita miliki. Mengapa demikian? Karena iman itu adalah kunci daripada keselamatan. Iman adalah kunci dari keselamatan. Roma mengatakan demikian, kitab Roma. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma dan surat-surat lainnya, bahwa kunci dari keselamatan itu adalah iman, bukan perbuatan baik, bukan amal kita, bukan kekuatan yang kita lakukan, tetapi semata-mata adalah iman kepada Yesus Kristus. Itulah kunci, ya, kunci untuk kita mendapatkan atau memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sederhananya demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ya mau masuk surga, mau datang kepada Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan di sorga, kuncinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan iman. Meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Membuka hati kita. Itu sebenarnya dasar yang pertama. Kenapa iman itu adalah wujud dari kita berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kalau kita sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka jaminannya adalah kerajaan sorga akan kita dapatkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasih. Apa artinya? Kasih ini merupakan sifat ilahi dari Allah
yang harus terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Allah itu adalah kasih, maka anak-anaknya juga harus hidup dalam kasih. Kalau anak-anaknya tidak hidup di dalam kasih, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa diri kita adalah anak Tuhan? Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dasar dari semua perbuatan kita adalah kasih. Untuk kita melakukan segala sesuatu, kita menolong orang, kita memberikan sumbangan, kita melakukan amal, misalnya kita berbuat baik. Semuanya itu adalah didasar oleh kasih. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki kasih, sifat kasih ilahi itu dalam hidup kita, sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saling mengasihi, maka hidup kita itulah memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu dasar dari setiap perbuatan kita. Kasih itu adalah dasar daripada perilaku kita. Dasar daripada kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen, itulah kasih. Coba Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan yang tidak didasari oleh kasih? Tidak ada. Semua yang kita lakukan pasti didasari oleh kasih. Contoh sederhananya, misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang bisa menolong. Tetapi orang Kristen ketika melakukan untuk menolong, dasarnya adalah kasih. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan, maka hatinya akan tergerak dengan belas kasihan untuk menolong. Contohnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga kita bisa mengasihi istri kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi suami kita. Kita tidak melakukan perselingkuhan di luar sana. Itu dasarnya adalah apa? Adalah kasih. Bagaimana di perusahaan kita? Di perusahaan kita berkomitmen untuk setia membangun perusahaan ini dengan baik. Saya tidak akan korupsi. Saya akan mengerjakan dengan segenap hati saya. Kenapa? Dasarnya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan. Makanya dia juga mengasihi perusahaannya, mengasihi orang-orang yang ada di dalamnya, mengasihi pemimpinnya, dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita, dasarnya adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau kasih itu kita miliki karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita, perilaku kita akan memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita, segala aspek hidup kita. Nah, itu bentuk daripada apa? Berjaga-jaga, bentuk daripada hidup siap sedia akan menanti akhir zaman. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pengharapan. Apa artinya pengharapan? Pengharapan ini adalah jaminan untuk kita tetap bertahan di dalam dunia ini selama kita hidup, meskipun dalam penderitaan sekalipun. Pengharapan itu adalah jaminan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang Kristen itu harusnya memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, inilah jaminan yang membuat kita seharusnya tidak takut untuk menghadapi akhir zaman. Inilah jaminan untuk kita tidak khawatir. Inilah jaminan untuk kita tetap bertahan walaupun selama hidup di dunia ini ada banyak pergumulan, persoalan, dan tantangan yang harus kita alami. Karena pengharapannya adalah kita sudah mendapatkan anugerah di dalam Tuhan. Karena nanti ketika akhir zaman tiba, semua yang kita alami di dunia ini akan lepas, akan lenyap semua. Dan ada pengharapan bahwa kita akan berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan di sorga. Inilah pengharapan yang abadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu seharusnya menjadi orang Kristen kita tidak takut. Kita tidak khawatir. Kenapa para rasul mereka bisa bertahan sampai mati? Karena ada pengharapan yang mereka miliki. Mengapa para misionaris, para martir mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka melayani? Karena mereka ada pengharapan bahwa ada jaminan bahwa nanti mereka akan berjumpa
dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu kita akan miliki adalah janji Tuhan bahwa kita tidak akan ditimpa oleh murka Tuhan. Terlihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada janji Tuhan, Tuhan tidak akan menimpa murkanya kepada setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ada pengharapan dalam hidup kita orang Kristen. Oh jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan atau memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan Paskah, kebangkitan Yesus dari kematian. Akan tetapi saudara, tahukah saudara, tidak ada satupun di dunia ini penderitaan yang melebihi dari penderitaan Yesus di kayu salib. Tidak ada. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini selama hidup di dunia ini, bahkan rasul sekalipun. Tidak ada mereka yang penderitaannya melebihi daripada penderitaan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita orang percaya. Oleh karena itu, inilah pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami pergumulan penderitaan, oh Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lebih menderita daripada kita. Tuhan Yesus lebih bergumul daripada kita. Kalau saat ini kita mengalami sakit, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus lebih mengalami sakit daripada kita. Tapi semuanya itu Tuhan mengenal kita. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi daripada kemampuan kita. Kalau percobaan itu berat, Bapak Ibu, pergumulan itu berat, berarti kualitas iman kita juga kuat. Tuhan tahu. Kalau misalnya kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita lebih berat daripada pergumulan saudara kita. Kenapa? Kenapa Tuhan? Jawabannya adalah berarti kualitas iman kita lebih baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika pergumulan itu, hidup ini kita menjalaninya lurus-lurus saja, aman-aman saja, itulah ambang daripada kehancuran. Tetapi kalau kita semakin mengalami pergumulan yang berat, dan kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan kita semakin setia dengan Tuhan, step by step iman kita akan terus bertumbuh, dan kita semakin terbiasa dengan apa yang kita alami. Dan itu membuktikan bahwa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, penting sekali kasih, iman, dan pengharapan itu harus kita miliki. Karena itulah wujud dari kita berjaga-jaga dan siap sedia di dunia ini, menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itu yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu, kita harus beritahu kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan yang kita tidak tahu. Yang kita tahu itulah kita harus ceritakan, agar mereka tahu juga, dan mereka juga menceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman mereka, apa yang mereka tahu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita tahu? Yang harus kita tahu yang ketiga adalah, di masa Yesus datang kedua kali nanti, akan terjadi masa penghakiman, di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita masih hidup. Kita hidup di dunia ini. Ada tanggung jawab Bapak Ibu Saudara yang harus kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 dan ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api alias neraka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan dalam hidup ini kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan berarti amal perbuatan kita itu membuktikan membawa kita kepada masuk surga, tidak. Tetapi perbuatan kita, ya, wujud kita dalam dunia ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti bagian yang kedua tadi, kita memiliki iman, pengharapan dan kasih itu, kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah bukti bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila selama kita hidup di dunia ini kita tidak merespon akan kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itulah perbuatan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mana mungkin kita membuahkan hasil, membuahkan buah yang baik dari apa? Dari tanaman yang baik. Mana mungkin kita akan membuahkan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dasarnya kan itu. Dasarnya adalah kita percaya Tuhan Yesus. Maka kita akan memiliki kasih ilahi daripada Tuhan. Dalam perilaku hidup kita, kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau dasarnya kita sudah sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah kita mengalami kelahiran baru itu, kita menggunakan manusia baru, maka hidup kita akan senantiasa melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kalau selama kita hidup kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, terus kita berusaha untuk berbuat baik, beramal, melakukan ini dan melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, percuma. Karena dasarnya adalah kita belum mengalami kelahiran baru. Kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita akan menghasilkan buah yang benar, buah yang baik, buah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di masa penghakiman nanti. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu begitu pentingnya ketika kita menjadi orang Kristen, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang belum lahir baru. Ada banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tapi marilah kita menjadi jemaat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Dan kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di masa penghakiman nanti bukan seperti doktrin tetangga kita, begitu ya, di mana amal perbuatan baik kita akan ditimbang dengan perbuatan jahat kita. Jika perbuatan yang jahat kita lebih besar, lebih berat, maka kita akan dilemparkan di api neraka. Dan ketika perbuatan baik kita lebih berat, maka kita akan masuk kerajaan sorga. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Jaminan dalam kehidupan kita adalah satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Itulah pengorbanan yang sejati agar kita diselamatkan dan dosa kita ditebus. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita tahu. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Jadi jangan kita mencari banyak penasaran dengan hal-hal yang tidak perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kapan waktunya itu kita tidak perlu tahu. Jangan kita pusingkan itu. Tapi 3 hal ini yang harus kita tahu. Dan harus kita ceritakan kepada orang-orang yang belum tahu.
Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, haruslah kita hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Siap sedia. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kasih, dalam perilaku, sikap hidup kita, dimanapun kita berada. Milikilah pengharapan. Jangan takut, jangan lemah iman kita. Jangan tawar hati kita ketika ada pergumulan, ada tantangan kita alami. Bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan, ada janji yang Tuhan berikan. Bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan di sorga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan kita takut menghadapi akhir zaman ini. Ingat kita sekarang berada di zaman akhir. Ya, di mana ada banyak hal yang kita tidak tahu akan terjadi. Yang mungkin kita tidak bisa prediksi akan terjadi. Yang kita tidak tahu akan apa yang akan kita alami saat ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita takut dengan semua itu. Tapi kita percaya saja bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hiduplah sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat yang taat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan datang kepada kita, yang pasti ya mungkin kita yang duluan datang kepada Tuhan. Itu sudah pasti, ya kan? Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, mungkin tahun ini, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 100 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, kita pasti akan datang kepada Tuhan. Gitu ya. Semua kita pasti akan datang kepada Tuhan. Nah, di masa kita akan datang kepada Tuhan inilah kita berjaga-jaga dan hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti ada lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Bagaimana kita hidup untuk tetap melakukan kehendak Tuhan selama Tuhan berikan kesempatan kita hidup. Karena mungkin sebelum Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya, kita yang terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita, menguatkan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami belajar tentang akhir zaman. Tuhan, terima kasih Engkau membukakan pikiran hati kami ya Tuhan. Agar kami tahu bahwa akhir zaman itu akan tiba. Tetapi kami akan berjaga-jaga dan siap sedia. Dalam keadaan apapun kami percaya kepada Tuhan Yesus karena ada jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Membuat kami tidak takut, membuat kami tidak khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa akan ada kebahagiaan ketika kami bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan pada hari ini. Agar firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan. Bila setiap firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.